أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang saya hormati Kepala Perusahaan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu, staf dewan guru, staf tata usaha, dan seluruh sivitas akademik Madrasah Kesempatan Manado yang hadir pada pagi hari ini sehubungan dengan acara silaturahmi keluarga besar Madrasah Plus Keterampilan Manado mengawali proses pembelajaran yang insya Allah akan dimulai pada minggu depan bersama anak-anak kita. Yang saya hormati Ibu Haja Dr. Anda Sida Isfahmi SPPDI, kita semoga segera menyandang gelar doktor. Amin ya Allah, terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita pada pagi hari menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alayhisallahu bi ahkamil hakim. Sadaqallahul adzim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Allah berikan kesempatan, kesehatan, keafiatan lahir batin kepada kita sehingga hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan yang sangat spektakuler menurut saya, karena ini adalah bagian daripada planning kita, rencana kita kemarin hari ini terlaksana dengan baik, dan bentuk daripada rasa syukur kita adalah menghargai sesuatu yang kecil di hadapan kita yang menurut orang lain itu tidak bagus. Kalau kita sudah terbiasa untuk menghargai yang kecil, maka insya Allah akan bertubi-tubi berikutnya Allah datangkan keberkahan-keberkahan itu. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang yang bersyukur dan pintar bersyukur di antara hamba-hamba Allah yang lupa bersyukur. Selawat dan taslim semoga tercurah kepada junjungan mulia manusia yang diagungkan oleh Allah bersama malaikat-malaikatnya, pilihan di antara sekian rasul dan penutup nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu saya bersama suami membangun atau mendirikan sekolah RA sederajat, MI sederajat
MTS sederajat, MA sederajat sebanyak 36 buah sekolah di bawah yayasan kami. Jadi totalitas dengan tambah 2 perguruan tinggi yaitu berjumlah 38. Menurut kami ini kecil dan ini adalah sebuah sampel. Kenapa? Karena jiwa kami adalah jiwa pendidik. Generasi ini akan maju dan baik tergantung dari pola pikir kita dan cara kita untuk mendidik. Maaf, banyak yang senior di sini. Saya guru TK, Pak. Raudatul Atfal 8 tahun. 3 tahun 3 hari saya di RA. Dulu masih 6 hari kerja ya Pak ya, 6 hari aktif sampai Sabtu. 3 hari saya di RA, 3 hari saya di Madrasah Ibtidaiyah. Dan itu tidak menjadi beban. Raudatul Atfal selesai jam 10, lanjut jam 11 sampai jam 12.30. Itu pendidikan luar sekolah, bertahap, bergantian, mengajarkan, memberantas buta baca tulis Al-Quran di lingkungan masyarakat setempat. Bapak Ibu sekalian, apakah semudah yang kita pikirkan? Tidak. Kami dilempar kotoran, bukan lagi zaman jahiliyah, tapi itu masih ada. Siapa yang harus kita sadarkan? Masyarakatnya kah? Tidak. Pribadinya yang harus kita sadarkan bahwa engkau punya Tuhan. Dan Allah mengajarkan kebaikan-kebaikan itu dengan satu ketentuan ajarannya, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan engkau sebagai manusia yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna. Lalu kemudian Allah katakan summa radadnahu asfala safilin. Lalu kemudian aku jatuhkan engkau dengan derajat yang paling rendah. Siapa di antara mereka itu? Mereka itulah, maaf dalam tanda petik, yang sudah diberikan rahmat oleh Allah tapi tidak bersyukur. Masya Allah. Mohon izin, ini kalau di mimbar begini kayaknya iblis bilang, hei sungana yang paling besar, padahalnya enggak sama. Begini lebih enak ya Pak ya. Mungkin pendidik ya Pak ya Bu ya. Jadi kita diangkat derajat kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan engkau dengan struktur yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Lalu engkau dijatuhkan derajatmu dengan cara apa? Derajat kita dijatuhkan dengan cara melupakan diri kita, harta kita yang kita datangkan, kita lupa kepada orang lain. Pangkat derajat yang diberikan oleh Allah, kita lupa kepada orang lain. Kita melihat orang lain itu kecil di hadapan kita, padahal tanpa dia sadari, justru dialah yang dianggap kecil karena menyudutkan orang lain. Tabarakallah. Oleh karena itu, ayo pola pikir seorang pendidik kita bawa sampai kepada lingkungan masyarakat sosial. Jangan hanya di lingkungan pendidikan di mana kita mengabdi. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, ketika saya di Raudatul Atfal, muridnya itu bertubi-tubi datang, banyak sekali. Padahal seyogianya TK itu, RA itu hanya 1:12, satu guru 12 siswa. Kalau dia sudah berlebihan maka dia harus butuh dua guru. Mohon maaf, ini agak dia tidak maraton ke dakwah ya, tapi mungkin kita selingan ke pendidikan ya, karena memang kita prioritaskan ke pendidik ya. Saya S2 saya pendidikan anak usia dini Pak, S3 pendidikan anak usia dini. Jadi ambil itu. Setelah S2 selesai saya coba tes ke psikologi UI, alhamdulillah lulus, tapi tidak ingin untuk sampai selesai karena hanya ingin mempelajari psikologi karakteristik seorang siswa sehingga kita bisa memahaminya. Saya pikir ini bagus untuk dilaksanakan seminar sehingga kita bisa mengetahui, mengetes karakteristik siswa kita. Bapak Ibu sekalian, makna daripada silaturahim ini apa? Tentunya kita tidak bisa terlepas daripada, baru saja Bapak Kepala Sekolah mengatakan kita bersyukur. Doa kita tahun yang lalu kita sampaikan, ya Allah ya Rabb,
tolong berikan saya kesempatan dan umur yang panjang untuk melaksanakan puasa Ramadan yang akan datang. Tahun kemarin alhamdulillah sudah. Setelah Ramadan ini berlalu, kita pun berdoa, ya Allah panjangkan umur kami, berikan kami kesempatan untuk Ramadan yang akan datang. Terus dan terus kita ingin berkesinambungan. Tapi jika datang ketentuan Allah, tidak ada satu orang pun makhluk yang bisa memberikan batasan itu. Nah, oleh karena itu kesempatan Bapak Ibu sekalian, saya ingin membawa sejarah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan Idul Fitri. Dalam sejarah kita bukan hidup bersama Rasulullah, tetapi kita adalah pengikut sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kita torehkan secara generasi kepada anak-anak didik kita, kepada lingkungan keluarga kita, lingkungan sosial kita. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau melangkah untuk bersama jamaahnya, sontak kurang lebih 1 menit Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Di saat mengucapkan amin, mengundang perhatian para jamaah sekalian. Tiba-tiba salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, tanpa ada berita apa-apa, tanpa ada angin, ada hujan, tanpa ada suara kedengaran, tapi engkau mengucapkan amin 3 kali. Ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Rasul kembali bertanya, apakah kalian tidak mendengar? Tidak. Wahai Abu Bakar, tidak kau dengar? Tidak, wahai Rasulullah. Ditanyakan sahabat satu persatu, jawabannya tetap sama. Tidak, ya Rasulullah. Baik, aku sampaikan kepada kalian. Ketika aku masuk melangkah ingin bersama kalian, sejenak aku ditahan oleh malaikatul Jibril alaihissalam. Lalu malaikat menyampaikan, ya Rasulullah, maukah engkau mengaminkan doa yang aku nanti panjatkan kepada Allah Ta'ala? Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak akan pernah menyatakan tidak, pasti akan mengatakan saya mau. Maka oleh Jibril alaihissalam menyatakan doa yang pertama, mohon maaf jika salah atau keliru dimaafkan, karena kita membaca sejarah, kita bukan hidup bersama mereka. Doa yang pertama kata Jibril alaihissalam, wahai Allah, jangan engkau terima puasa dan seluruh amaliyah seorang hamba, seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Maaf ibu, itu poin pertama. Doanya malaikatul Jibril alaihissalam lalu diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Logikanya, kalau doa dipanjatkan oleh seorang malaikat, diaminkan oleh seorang Rasul, kekasih Allah, yang dalam sejarah kita baca sudah diridhai surganya Allah kepada Rasulullah sebelum Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah. Sudah diampuni dosa-dosanya Rasulullah sebelum Rasulullah meminta ampun kepada Allah. Lalu kemudian doanya, dia mengaminkan doanya malaikatul Jibril alaihissalam sebagai pembawa wahyu. Tabarakallah. Ibu, jangan engkau terima puasa dan seluruh amal ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf untuk sementara bapak tidak saya sebutkan. Kita seorang istri, terkadang kita lupa asik dengan semua kegiatan-kegiatan kita lupa label kita adalah sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Mungkin di antara bapak ibu sekalian sudah pernah pasir Lia Padorang yang ada di Tuminting, yang ada di Malendeng, yang ada di Tomohon, di Lapas dan Rutan. Kami rutin setiap minggu, Bu. Apa yang kami dapatkan subhanallah sangat memprihatinkan. Di lapas anak, hampir rata-rata anak yang berjumlah 63 anak, kasusnya hanyalah
sangat minim menerima pendidikan agama dari kedua orang tuanya. Kembali lagi, jangan engkau terima amal ibadah dan puasa seseorang istri yang durhaka kepada suaminya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, tidak terlepas daripada kita sebagai seorang pendidik. Di lapas pemohon, lapas anak, ada 2 orang anak yang sampai saat ini hanya kasus yang satu, mohon maaf, yang satu itu kasusnya adalah pelecehan seksual berusia 15 tahun, dan yang satu SD kelas 5 yang paling usia muda, yaitu pencuri, maling. Pencuri apa? Sisa aqua yang sudah dibuang di depan warung, tapi dia dituduh sebagai seorang pencuri. Miris kita, kok tega? Inilah yang kata ayat tadi, illal ladina amanu wa amilus solihat. Terkecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang bisa memisahkan. Oh jangan kasihan, masih tetap kita punya kasih sayang, sekalipun dia bukan yang kita kenal, bukan saudara anak saya, bukan anak saya punya teman, bukan teman saya punya, bukan. Tapi kita berbicara tentang rasa kemanusiaan kita.